Pagi itu pasar Randu Wulung tak lagi cerah seperti biasanya. Udara yang biasanya hangat dan riuh kini terasa dingin dan muram. Di antara lorong-lorong sempit yang dulunya dipenuhi suara tawa pedagang dan celoteh ibu-ibu menawar harga, kini hanya ada bisik-bisik takut dan tatapan cemas. Preman-preman muda yang merasa paling berkuasa kini berpatroli layaknya raja. Mereka bukan hanya meminta jatah, mereka menanamkan teror yang meresap hingga ke tulang. Di tengah keramaian yang terbungkam, Reza Kutil melangkah pongah. Tato api menjalar dari leher ke dagunya, dan senyum sinis tak pernah lepas dari bibir kotornya. Ia bukan sekadar pemalak biasa, ia haus kekuasaan, dan ia ingin pasar ini tunduk sepenuhnya. Di belakangnya, 3 anak buahnya ikut berjalan sambil menggoyangkan besi tipis panjang yang biasa mereka sebut pengingat. Siapapun yang membangkang, akan dipukul tanpa ampun. Pagi itu giliran warung sayur Mbok Iem yang jadi korban. Hanya karena belum sempat setor, dagangannya ditendang hingga terpental ke gat. Tomat, cabai, dan daun kemangi berserakan seperti harga diri yang diinjak-injak. Mbok Iem menangis terseduh, namun tak ada yang berani membantu. Bahkan Pak Darmin, yang dikenal keras kepala, hanya pura-pura menunduk dan mengatur dagangannya. Semua sadar, melawan berarti bonyok. Atau lebih parah, hilang entah kemana. Namun ada satu tempat yang tampak berbeda. Sebuah toko sembako kecil di sudut pasar. Tidak besar, tapi rapi dan bersih. Di dalamnya duduk seorang pria tua berambut gondrong, mengenakan kaos polos pudar dan celana kumal. Ia sibuk menata karung beras, seolah tak terganggu oleh kekacauan yang terjadi hanya beberapa meter dari tempatnya. Pria itu bernama Pak Gito, penjaga toko, orang yang tidak banyak bicara. Tapi bagi sebagian orang yang peka, ada aura aneh dari caranya berjalan, dari caranya diam. Reza yang tengah mencari sasaran baru menoleh ke arah toko itu. "Loh, yang ini belum setor juga ya? Sok cuek banget," katanya sambil mendekat. Anak buahnya tertawa-tawa di belakang. Mereka menyangka akan mudah menaklukkan pria tua itu. Begitu masuk, Reza langsung mengangkat sebotol kecap dan melemparkannya ke lantai. Botol pecah, beling berserakan, tapi Pak Gito hanya menoleh sekilas, dingin, tanpa ekspresi, lalu kembali menyusun beras. Seolah tak terjadi apa-apa. "Woi, kupingmu budek. Ya, gue ngomong, lo malah nyusun beras," bentak Reza, mendekat sambil mendorong meja kayu. Pak Gito berdiri, gerakannya lambat, namun tegas. Ia menatap Reza, tatapan yang tidak berisi amarah, melainkan ketenangan yang mengerikan. Sejenak, Reza merasa langkahnya goyah. Ada sesuatu di mata tua itu, sesuatu yang mengingatkannya pada cerita-cerita horor jalanan yang pernah ia dengar, tentang seseorang dari masa lalu, raja jalanan yang menghilang secara misterius. Namun sebelum ketegangan itu membuncah, Pak Gito hanya berkata pelan, nyaris seperti bisikan, "Ambil napas yang dalam sebelum kamu berbuat lebih jauh." Kalimat itu membuat anak buah Reza saling pandang, bingung antara tertawa atau merinding. Tapi Reza, dengan ego yang membutakannya, tertawa keras dan meludah ke lantai. "Gue kasih waktu 2 hari. Kalau belum setor juga, toko ini tinggal nama," katanya sebelum pergi. Pak Gito tidak mengejar, ia hanya menatap punggung mereka hingga menghilang di ujung lorong. Lalu ia menunduk, memunguti pecahan kaca satu persatu, dengan hati-hati. Tapi siapapun yang memperhatikan lebih dekat akan tahu, tangan Pak Gito sedikit bergetar. Bukan karena takut, tapi karena amarah lama yang sudah lama ia pendam, mulai bangkit perlahan dari dalam dirinya. Dan mereka yang menamparkan masa lalunya itu, baru saja membuka pintu neraka yang selama ini ia kunci rapat. 2 hari telah berlalu sejak Reza Kutil mengancam toko sembako milik Bu Sumarni. Suasana pasar Randu Wulung makin mencekam. Para pedagang mulai bertaruh dalam hati, apakah Pak Gito akan menyerah dan membayar, atau memilih diam dan membiarkan badai datang. Bu Sumarni sendiri mulai terlihat gelisah. Ia beberapa kali mencoba membujuk Pak Gito agar menyerahkan uang setoran demi keamanan, tapi jawaban Pak Gito selalu sama, yang mereka cari bukan uang, Bu. Mereka ingin takut, dan saya tidak menjual itu. Pak Gito tetap bekerja seperti biasa. Setiap pagi ia datang lebih awal dari siapapun. Ia membersihkan rak, menyusun telur, menata karung beras, dan melayani pembeli dengan tenang. Tapi sejak insiden kemarin, ada satu perbedaan kecil, ia kini membawa tas hitam kecil yang tak pernah ia lepaskan dari bahunya. Tak seorang pun tahu apa isinya, dan tak seorang pun cukup berani untuk bertanya.
Bahkan Bu Sumarni pun hanya bisa melirik sekilas dengan raut cemas. Di lorong belakang pasar, Reza dan anak buahnya menyusun rencana. Toko itu harus jadi contoh, gumam Reza dengan nada membara. Ia merasa harga dirinya diinjak oleh seorang tua yang bahkan tak melawan. Baginya, membiarkan Gito berdiri tegak adalah bukti kelemahan. Ia menginginkan pengakuan, dan pengakuan itu hanya bisa datang jika ia menghancurkan orang yang berani melawan, atau dalam pikirnya, orang yang sok berani. Sore harinya, saat matahari mulai turun dan kios-kios mulai tutup, Reza datang bersama 5 orang preman lainnya. Mereka tidak datang untuk meminta uang. Mereka datang untuk merusak. "Keluar lu, tua bangka. Hari ini toko ini kami segel," teriak Reza sambil menghancurkan meja kecil di depan toko. Beberapa pedagang yang masih buka langsung menutup lapak, pura-pura tak melihat. Di kejauhan, anak-anak kecil menangis melihat keributan itu. Pak Gito keluar dari dalam toko. Wajahnya masih tenang, tapi kali ini, matanya berbeda, seperti bara yang dipendam terlalu lama. Ia melepas tas hitamnya pelan-pelan, meletakkannya di lantai, lalu berdiri tegak di depan Reza. Tak ada kata-kata, hanya tatapan diam yang membuat jantung Reza berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia merasa seolah tengah berdiri di rel kereta, sementara suara roda besi dari masa lalu mulai mendekat tanpa bisa dihentikan. "Apa kau pernah dengar nama geng api?" tanya Pak Gito tiba-tiba. Suaranya datar, tapi menggelegar seperti petir dalam kepala Reza. Pertanyaan itu membuat 2 anak buah Reza saling melirik dengan wajah pucat. Nama itu adalah legenda kelam dari tahun-tahun yang telah lewat. Sebuah geng motor brutal yang menguasai jalanan, dikenal karena tidak hanya kuat, tapi juga kejam dan tak punya ampun. Mereka bilang, pemimpinnya hilang tanpa jejak setelah duel besar dengan geng rival. Reza berusaha tertawa, menepis rasa takut yang mulai merayap, tapi tawanya kaku. "Mau ngaku mantan geng? Hahaha, tua-tua keladi, iya. Udah uzur, sok jadi jagoan," katanya sambil mengayunkan besi panjang ke arah meja. Tapi sebelum besi itu sempat mengenai apapun, dalam sekejap Pak Gito bergerak. Tangannya menangkap ujung besi dengan kecepatan yang mustahil untuk pria seusianya. Satu hentakan kecil membuat Reza terdorong mundur dan terjatuh. Semua yang melihat terdiam. Tanpa berkata apapun, Pak Gito mengambil tasnya, masuk kembali ke toko, dan menutup pintu dengan pelan. Tapi pesan sudah jelas, badai telah bangun. Dan hari itu, semua orang yang menyaksikan tahu, preman-preman itu telah menyentuh sesuatu yang seharusnya dibiarkan tertidur. Raja jalanan itu, sudah tidak ingin sembunyi lagi. Pagi berikutnya, suasana pasar Randu Wulung seperti berhenti bernapas. Tak ada lagi sapaan antar pedagang, tak ada senyum yang dilemparkan. Semua mata tertuju ke satu tempat, toko sembako Bu Sumarni. Pintu toko itu masih tertutup rapat, tidak seperti biasanya. Beberapa orang berbisik, takut Pak Gito tak datang lagi setelah insiden sore kemarin. Tapi tepat saat matahari mulai menyentuh atap pasar, pintu kayu itu terbuka perlahan, dan Pak Gito melangkah keluar seperti biasa. Tenang, datar, seolah tak terjadi apa-apa. Namun di antara preman-preman pasar, terutama anak buah Reza, suasana jauh dari tenang. Semalam, Reza tidak pulang. Ia menghilang begitu saja setelah dihentakkan Pak Gito. Anak-anak buahnya, yang biasa menebar ancaman ke pedagang, kini justru duduk merokok dalam diam. Bayangan pria tua yang mencengkeram batang besi seolah mainan masih membekas dalam kepala mereka. Tapi seperti biasa, rasa takut dalam dunia preman hanya bertahan sebentar, sampai digantikan oleh ego dan rasa ingin membalas. Hari itu, salah satu preman muda bernama Diki mengambil inisiatif. Masih hijau, emosinya masih meledak-ledak. "Kalau kita takut sama orang tua kayak gitu, habis sudah wibawa kita," katanya keras di depan kios sayur. Ia berjalan menuju toko Bu Sumarni, menendang ember kosong di depannya, dan berseru, "Woi, tua bangka, keluar lo. Sekarang yang pegang pasar ini kita, bukan zaman motor lagi." Suaranya menggema, disaksikan oleh pedagang yang hanya bisa mengintip dari balik tumpukan dagangan. Pak Gito keluar perlahan, membawa karung kecil berisi telur. "Kau mau beli atau cuma menggonggong?" tanyanya tenang. Diki tersulut. Ia maju dan mencoba mendorong tubuh Pak Gito, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dalam satu gerakan cepat, karung telur dilempar ke atas, dan sebelum telur-telur itu menyentuh tanah, tubuh Diki sudah tersungkur dengan satu hentakan di bahu yang membuat tulangnya berbunyi aneh.
Telur-telur pecah di sekelilingnya, membanjiri lantai dengan kuning telur dan darah dari mulutnya yang robek. Orang-orang mulai berkerumun. Beberapa menjerit, beberapa terdiam, tak percaya apa yang mereka lihat. Pak Gito tak menunjukkan wajah puas atau marah. Ia hanya mengambil satu telur yang tidak pecah, mengelapnya dengan kain, dan kembali masuk ke dalam toko tanpa sepatah kata pun. Diki dibiarkan tergeletak, menggeliat kesakitan seperti cacing disiram air panas. Kabar tersebar cepat. Dalam waktu 1 jam, seluruh pasar tahu bahwa ada preman muda yang dihajar habis oleh Pak Gito hanya dengan satu gerakan. Beberapa pedagang yang sebelumnya takut, kini mulai tersenyum diam-diam. Bahkan ada yang secara diam-diam menaruh sebungkus nasi di depan toko sembako, sebagai bentuk simpati dan rasa hormat. Akhirnya ada yang berani juga lawan bajingan itu, bisik Pak Darmin sambil menyalakan rokoknya. Namun, di balik semua itu, di pojok warung kopi, seorang pria berjenggot tipis sedang mengamati dengan tatapan gelap. Namanya Gilbran, tangan kanan Reza, dan yang paling kejam di antara mereka. Ia menyaksikan semua kejadian itu dengan rahang mengeras dan tangan yang mengepal. Tua itu harus dibungkam, sebelum pasar ini berubah jadi kuburan geng lama, gumamnya dingin. Ia tak tahu, rencana pembalasan itu akan menjadi awal dari kehancuran mereka sendiri. Sejak insiden pemalakan yang berakhir tragis itu, bayangan Pak Gito makin menghantui lorong-lorong pasar Randu Wulung. Nama pria tua yang sebelumnya dianggap tak berarti, kini menjadi perbincangan utama dari warung kopi hingga kios sayur. Para preman mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang itu? Bagaimana bisa pria seusianya menjatuhkan Diki dalam satu gerakan, seperti melipat kertas? Dan kemana perginya Reza Kutil yang hingga kini belum juga muncul? Gilbran mulai menyelidiki. Ia kembali ke titik awal, toko sembako milik Bu Sumarni. Dari jauh ia mengamati, mencari celah, menunggu kelemahan. Tapi yang ia temukan justru kebalikan, toko itu kini seperti punya aura tersendiri. Tak satu pun preman berani mendekat. Bahkan pedagang yang biasanya pasrah, kini berani mengusir preman kecil yang mencoba-coba merampas barang. Pasar mulai hidup kembali, tapi bukan karena keamanan, melainkan karena ketakutan terhadap satu nama, Pak Gito. Sementara itu, Pak Gito sendiri tetap diam. Ia tak bicara banyak, tak menanggapi desas-desus, dan seolah tidak peduli pada hiruk-pikuk pasar. Tapi dalam hatinya, ia tahu sesuatu sedang bergerak. Ia bisa merasakan tatapan-tatapan penuh dendam, bisik-bisik yang menyimpan rencana busuk. Ia sudah lama meninggalkan dunia itu, dunia darah, rantai, dan balas dendam. Tapi sekarang, dunia itu datang kembali menjemputnya. Dan kali ini, mungkin ia harus menyambutnya lagi. Malam hari, ketika sebagian besar pedagang sudah pulang, Pak Gito duduk sendirian di belakang toko. Ia membuka tas hitamnya perlahan. Di dalamnya ada barang-barang yang dulu ia kubur dalam-dalam, sepasang sarung tangan kulit, sebuah rantai kecil dengan liontin berbentuk api, dan foto usang dari puluhan tahun lalu, foto geng api. Di sana ada dirinya, berdiri di tengah-tengah pria-pria garang di atas motor besar, wajah penuh luka tapi senyum lebar. Raja Jalanan, julukan itu kini terdengar seperti mimpi buruk lama yang kembali merangkak ke permukaan. Di saat yang sama, di sudut lain kota, seseorang sedang mendengarkan laporan Gilbran. Seorang pria besar bertubuh tambun, berambut cepak dan penuh tato. Namanya Brahma, mantan rival berat geng api, pemimpin geng motor Guntur Malam, yang kini beralih menjadi backing para preman pasar sekota. Saat mendengar nama, Pak Gito, tubuhnya menegang. Gito Laksmana, tanyanya lirih. Tangannya meremas gelas hingga pecah, darah mengalir dari telapak tangan tanpa ia sadari. Kalau itu benar dia, kita dalam masalah besar, lanjut Brahma dengan suara serak. Orang itu, tidak pernah kalah. Dan kalau dia kembali, ini bukan soal pasar lagi. Ini soal dendam lama yang belum selesai. Wajah-wajah anak buah Brahma mendadak pucat. Mereka mungkin preman paling ditakuti sekarang, tapi mereka tahu legenda tentang Gito Laksmana, sang pemimpin geng api yang pernah membakar markas Guntur Malam sendirian dengan tangan kosong dan rantai besi. Keesokan paginya, seorang pedagang tua bernama Pak Sarnadi menghampiri Pak Gito di toko. Matanya berkaca-kaca. Aku ingat kau dulu raja jalanan. Aku dulu cuma tukang tambal ban, tapi aku pernah lihat kau selamatkan anak kecil dari tabrakan waktu konvoi motor besar lewat. Kau masih seperti dulu, iya. Pak Gito hanya tersenyum tipis.
Dulu aku membakar dunia, sekarang aku hanya ingin diam dan menjual beras, jawabnya lirih. Tapi dunia tak akan membiarkan dia diam. Api yang dulu padam, kini mulai menyala kembali. Di pasar, angin mulai berubah arah. Orang-orang bisa merasakannya, sesuatu sedang bergerak, besar dan tak terhindarkan. Dan di tengah semuanya, berdiri seorang penjaga toko sembako, yang ternyata bukan sekadar penjaga, tapi legenda yang kembali bangkit dari abu masa lalu. Kabar tentang Pak Gito menyebar seperti api menyambar jerami kering. Nama, Gito Laksmana, kembali bergema di antara lorong-lorong pasar, menembus tembok-tembok kota, dan sampai ke telinga para mantan anggota geng motor tua yang kini tersebar entah di mana. Beberapa tak percaya, beberapa menganggap itu hanya mitos yang muncul karena ketakutan. Tapi bagi mereka yang pernah berdiri di tengah amukan jalanan di era 90-an, nama itu bukan sekadar legenda, itu adalah kenyataan yang menyisakan luka, takut, dan hormat. Salah satu orang yang paling terkejut adalah Bang Jajang, mantan anggota geng api yang kini berjualan onderdil motor di Pasar Loak. Saat mendengar bahwa seseorang bernama Gito menjaga toko sembako di Randu Wulung dan menghajar preman dengan tangan kosong, ia langsung menuju pasar tanpa pikir panjang. Ia berdiri di depan toko itu, menatap Pak Gito yang tengah menata gula dan tepung. "Bang, ini aku, Jajang. Dulu bareng abang waktu di Kelapa Gading, masih ingat rantai panas itu?" Ucapnya dengan mata merah. Pak Gito menatapnya sekilas, lalu mengangguk pelan. Jajang tak bisa menahan air matanya. Ia langsung memeluk mantan komandannya. Di balik tubuh renta dan pakaian lusuh itu, ia tahu, masih hidup sosok yang pernah menyelamatkannya berkali-kali. "Gue pikir abang udah mati," katanya terbata. Pak Gito hanya tertawa kecil. "Gue memang mati, Yang. Tapi dunia ini maksa gue hidup lagi," balasnya datar. Di saat yang sama, beberapa pedagang memperhatikan dari jauh, perlahan menyadari bahwa yang berdiri di hadapan mereka bukan orang sembarangan. Di tempat lain, markas preman kota mulai bergerak. Brahma, yang kini merasa masa lalunya terancam, memanggil orang-orang lama, mantan musuh, mantan pembunuh bayaran, mantan anggota geng yang dulu nyaris punah karena geng api. "Kalau dia benar-benar kembali, kita harus serang duluan. Kita habisi dia sebelum dia membakar semuanya lagi," ucap Brahma. Rapat malam itu berlangsung panas. Kebencian lama masih terasa, tak ada yang benar-benar siap menghadapi Gito, tapi ego mereka tak mau mengalah. Gilbran yang ditugaskan mengawasi pasar mulai bertindak lebih berani. Ia mendatangi para pedagang, memaksa mereka menjauhi toko Bu Sumarni. "Kalau kalian masih belanja ke sana, kalian ikut dia. Dan yang ikut dia, akan kami habisi satu-satu," ancamnya dingin. Tapi kali ini, sesuatu berbeda. Para pedagang mulai menunjukkan keberanian. Pak Darmin bahkan membanting timbangan sambil berkata, "Kalau dia dijahatin, kalian harus lewat mayat gue dulu." Suasana pasar kini berubah, dari ketakutan menjadi solidaritas. Di balik semua itu, Pak Gito sadar waktunya hampir habis. Dunia lama menuntutnya kembali, dan ia tak bisa terus bersembunyi di balik karung beras dan rak minyak goreng. Di malam sunyi, ia berdiri di depan cermin kecil di dalam toko, membuka bajunya, memperlihatkan tubuh penuh bekas luka, dan menatap lambang geng api yang masih terpatri di dadanya. "Maaf, Marni, aku janji gak akan nyeret kau ke dalam ini." Tapi mereka yang mulai, gumamnya lirih, seolah berbicara kepada arwah sang istri. Bu Sumarni, yang sejak awal hanya ingin hidup tenang, akhirnya tahu siapa Pak Gito sebenarnya. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Kenapa kamu gak pernah bilang?" Pak Gito menatapnya dalam, "Karena aku ingin mati sebagai orang baik, bukan dikenang sebagai raja jalanan berdarah." Tapi sepertinya dunia belum selesai dengan aku. Bu Sumarni menggenggam tangan Gito. Tak berkata apa-apa, ia tahu, badai besar akan datang, dan satu-satunya harapan pasar ini bertahan, ada di pundak lelaki tua yang telah lama memadamkan apinya sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan dengan tekanan yang kian menggila. Para preman di bawah komando Gilbran makin kejam dan terang-terangan. Mereka bukan hanya memalak, tapi mulai merusak, menyiram dagangan pedagang dengan air comberan, bahkan membakar satu kios kecil milik seorang janda tua karena dianggap loyal kepada Pak Gito. Suasana pasar Randu Wulung kembali mencekam, namun bukan karena ketakutan, melainkan karena dendam dan amarah yang perlahan menyatu di hati para pedagang. Pak Gito melihat semuanya. Ia tahu, ini bukan lagi tentang dirinya semata.
Mereka sedang menguji batas kesabarannya. Setiap malam, ia duduk di dalam toko, menatap tas hitam yang masih tergantung di paku kayu dekat jendela. Tangannya selalu hampir tergerak membukanya, tapi hatinya masih menahan. Ia tak ingin kembali menjadi iblis jalanan. Ia ingin tetap jadi penjaga toko sembako yang membela tanpa harus berdarah. Namun semuanya berubah ketika Bu Sumarni jatuh sakit. Janda renta itu ditemukan tak sadarkan diri di belakang toko dengan luka memar di pelipis. Kata warga, malam sebelumnya, 2 preman mabuk terlihat mondar-mandir di sekitar toko. Tak ada bukti, tak ada saksi, tapi semua tahu siapa dalangnya. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, mata Pak Gito berkaca-kaca. Bukan karena takut, tapi karena ia tak bisa melindungi satu-satunya orang yang percaya padanya tanpa syarat. Di rumah sakit, Pak Gito duduk di sisi ranjang Bu Sumarni. Tubuh wanita itu lemah, infus menancap di tangan keriputnya. Ia memegang tangan Pak Gito dengan sisa tenaga yang ia punya, lalu berkata lirih, "Kalau kamu harus kembali, jangan ragu. Tapi jangan lupa, bedanya kamu sekarang, kamu punya hati." Kalimat itu menancap seperti belati di dada Pak Gito. Ia menunduk, mencium tangan Bu Sumarni, lalu pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Malam itu, langit mendung menggantung di atas pasar Randu Wulung. Petir menyambar, angin menderu seperti menandai sesuatu yang akan pecah. Dan benar saja, 3 preman dikirim oleh Gilbran untuk menghancurkan etalase toko sembako. Mereka tertawa, memecahkan kaca, menendang rak, lalu menuliskan kata-kata kotor di dinding. Tapi saat mereka hendak keluar, pintu toko tertutup perlahan dari belakang. Dari kegelapan, langkah kaki berat terdengar. Pak Gito muncul dari balik bayangan. Matanya tak lagi datar, tatapannya tak lagi tenang. Ia mengenakan sarung tangan kulit lusuhnya, dan di tangan kirinya tergenggam rantai pendek, senjata lamanya. "Sudah cukup," ucapnya pelan, namun menggetarkan. 3 preman itu saling pandang, mencoba tertawa, namun tubuh mereka membeku saat Gito melangkah ke depan. Dalam hitungan detik, suara pukulan besi dan jeritan mengisi udara malam. Tak ada warga yang keluar, tapi semua mendengar. Keesokan paginya, pasar Randu Wulung digemparkan. 3 preman ditemukan tergantung di pagar bambu belakang pasar, tak sadarkan diri. Tubuh mereka penuh luka dan memar, dengan pesan tertulis di dada mereka, "Ini baru peringatan." Para pedagang terdiam, tak ada yang bersorak, tapi semua tahu, penjaga toko itu telah berubah. Gito Laksmana, sang raja jalanan, telah kembali. Dan kesabaran yang selama ini ia pertahankan, telah hancur berkeping-keping. Pasar Randu Wulung pagi itu tak seperti biasanya. Warga berkerumun di dekat pagar bambu tempat 3 preman ditemukan tergantung malam sebelumnya. Suara bisik-bisik penuh ketakutan dan kekaguman mengalir deras di antara pedagang. Beberapa orang menunduk, berdoa dalam hati, sementara yang lain mulai menata kembali dagangan mereka dengan rasa aman yang perlahan kembali tumbuh. Nama Pak Gito kini tak lagi disebut dengan suara lirih. Ia bukan sekadar penjaga toko, dia telah menjadi simbol harapan. Sementara itu, Gilbran murka. Kantor lapak ilegal miliknya di belakang pasar berubah seperti ruang penyiksaan. Ia membanting kursi, membentak anak buahnya yang dianggap lemah, dan memaki-maki Brahma yang dianggap terlalu lamban. 3 orang kita digantung kayak bangkai. "Ini udah lewat batas," teriaknya, tapi Brahma tidak langsung merespons. Ia duduk diam, wajahnya tegang, matanya menatap kosong ke dinding. Ia tahu, Gito tidak main-main. Dan jika ia sudah mengangkat rantai lamanya, artinya hanya satu, pembalasan akan terus berlanjut. Dan benar saja, malam berikutnya, satu demi satu anak buah Gilbran mulai dijemput dalam senyap. Ada yang ditemukan terkapar di parit dengan tulang retak, ada yang digantung terbalik di tiang listrik dengan pesan, "Diam atau ikut rebah." Tidak ada yang tahu kapan Gito bergerak, tapi semua tahu itu perbuatannya. Dia seperti bayangan, datang tanpa suara, menghantam dengan presisi, dan menghilang tanpa jejak. Bagi para preman, ini bukan lagi perlawanan, ini adalah perburuan. Gilbran mencoba memancing Gito keluar. Ia membakar satu kios milik pedagang tua yang dulu disebut sahabat dekat Gito saat muda. Tapi itu hanya membuat api makin membesar. Malam harinya, Gilbran dikagetkan dengan motornya yang hancur di depan rumah. Kontrakannya digilas seseorang hingga gepeng. Di atas sadel yang sudah remuk, tertulis pesan, "Jalan ini dulu milik kami."
Sekarang aku ambil kembali. Gilbran mulai panik. Ia sadar, ini bukan sekadar perang antar preman. Ini adalah pembantaian perlahan dari seseorang yang tak pernah bisa ia taklukkan. Pak Gito semakin tak bisa dihentikan. Tapi yang membuat semua orang gemetar bukan hanya kekerasannya, melainkan ketenangan di balik semua itu. Ia tidak pernah berteriak, tidak pernah mengumbar amarah. Ia hanya bergerak, dan setiap gerakannya meninggalkan luka. Ia tidak sedang ingin menjadi pahlawan. Ia hanya ingin menghapus ketakutan yang sudah terlalu lama mencengkeram pasar ini. Tapi dalam prosesnya, ia berubah menjadi monster yang tak bisa lagi dia kendalikan sepenuhnya. Bu Sumarni akhirnya sadar dari sakitnya, namun tubuhnya masih lemah. Ketika diberitahu bahwa Gito telah kembali ke masa lalunya, ia hanya meneteskan air mata. Aku tahu kamu ingin melindungi, tapi jangan hilang lagi, Gito. Jangan sampai kamu tenggelam ke dalam api yang dulu hampir membakar jiwamu, katanya lirih. Pak Gito hanya menggenggam tangannya. Ia ingin berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi ia tahu, saat darah sudah mulai tumpah, tak ada yang bisa kembali benar-benar damai. Pasar Randu Wulung kini seperti kota kecil yang sedang bersiap perang. Di satu sisi, para pedagang mulai berani menolak setoran preman. Di sisi lain, Gilbran dan kelompoknya makin brutal dan frustasi. Dan di tengah semua itu, Pak Gito berdiri tegak, dengan rantai di tangan, luka lama di dada, dan amarah yang tak lagi bisa dibendung. Perang sudah dimulai, dan kali ini, tak ada yang akan keluar tanpa luka. Langit mendung menggantung di atas kota. Udara berat, seolah bumi menahan napas menjelang sesuatu yang besar. Dan tepat di malam yang muram itu, Brahma, musuh bebuyutan Gito Laksmana dari masa lalu, akhirnya turun gunung. Ia bukan lagi pemuda liar seperti dulu. Tubuhnya kini besar, perutnya buncit, tapi tatapan matanya tetap ganas seperti serigala tua yang kenyang darah. Ia tahu, perang ini tidak bisa lagi diwakilkan. Gito telah menghancurkan harga diri semua anak buahnya. Kini tinggal dia, atau tidak ada siapa-siapa lagi. Brahma tidak datang diam-diam. Ia berjalan di lorong pasar bersama 6 orang loyalisnya, mantan-mantan algojo dari era lama yang pernah terlibat langsung dalam pembantaian antar geng. Orang-orang pasar yang melihat mereka segera menutup kios, menurunkan tirai, dan masuk ke dalam tanpa suara. Napas tertahan, jejak kaki mereka bergema seperti genderang kematian. Ini bukan pemalakan biasa, ini bukan gertakan, ini adalah pertanda bahwa dendam lama yang belum lunas akan ditagih malam ini juga. Gilbran menyambut Brahma dengan wajah penuh kegelisahan. Bos, dia bukan Gito yang dulu. Dia lebih gila sekarang, katanya cepat. Tapi Brahma hanya menyeringai. Justru karena dia udah berubah, gue tahu, dia makin bahaya. Brahma tahu, Gito dulu memang kejam, tapi masih punya batas. Kini, setelah bertahun-tahun menahan diri dan dipaksa bangkit kembali, ia yakin yang muncul bukan hanya Gito Laksmana, tapi iblis yang ia kubur sendiri. Di tengah pasar, Pak Gito berdiri tenang. Tubuhnya tegap meski usia sudah menua. Rantai besi tergenggam di tangan kanan, dan tatapan matanya menembus kegelapan. Saat suara langkah Brahma mendekat, Gito tahu, detik ini akan tiba juga. Sudah lama ya, Bra, ucap Gito pelan. Brahma tertawa, tawa berat yang penuh kenangan dan darah. Terakhir kita ketemu, lo hampir bikin gue lumpuh. Tapi hari ini, gue datang bukan buat nostalgia. Gue datang buat ngubur lo hidup-hidup. Kalau kau bisa, jawab Gito, dan dalam sekejap, pertarungan masa lalu kembali tersulut. Bukan sekadar fisik, tapi bentrokan antara dua jiwa yang penuh luka. Rantai menyambar, besi menghantam, suara logam dan daging bertubrukan memenuhi malam. Warga hanya bisa mengintip dari balik tirai, menyaksikan duel dua raksasa yang mewakili dua masa, satu yang ingin melindungi, satu yang ingin menguasai. Tubuh Gito dihantam beberapa kali, darah mengalir dari pelipisnya. Tapi ia tetap berdiri. Di sisi lain, Brahma mulai terengah, tak menyangka Gito masih secepat itu. Lalu di tengah pertarungan, Gito menghentikan langkah. Dulu kita bertarung buat ego. Sekarang aku bertarung buat orang-orang yang cuma pengen jualan sayur tanpa takut. Kau masih sama, Bra. Tapi aku udah beda, dan itu yang bikin aku lebih kuat dari lo. Dengan satu gerakan cepat, Gito melilitkan rantai ke tangan Brahma, menjatuhkannya ke tanah. Brahma megap-megap, darah keluar dari mulutnya. Tapi Gito tak membunuh. Ia hanya menatap dalam, lalu berbalik pergi.
Bilang ke anak buahmu, selesai sudah. Kalau masih ganggu orang pasar, gue nggak bakal segan, ucapnya. Malam itu, Brahma dipapah pergi. Dan di antara gelap, satu hal jadi jelas, Raja Lama telah kembali, tapi kini ia bertarung bukan untuk dirinya, melainkan untuk semua yang pernah tertindas. Setelah malam berdarah itu, pasar Randu Wulung kembali sunyi. Namun bukan sunyi karena ketakutan, melainkan keheningan yang membawa harapan baru. Brahma yang dipapah pergi di hadapan para pedagang menjadi simbol kekalahan tirani lama. Tidak ada lagi preman yang berani muncul. Para pedagang mulai membuka toko lebih awal, tersenyum lebih lebar, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, suara tawa kembali terdengar di lorong-lorong pasar. Namun di dalam toko sembako, Gito duduk diam. Matanya memandangi cermin kecil yang memantulkan wajah tuanya, penuh luka baru di samping luka lama. Ia tahu ia menang. Tapi mengapa dadanya terasa kosong? Kemenangan ini datang dengan harga yang tidak ringan. Ia telah kembali menjadi dirinya yang dulu, dan itu menghantuinya. Dalam dirinya, dua dunia berperang, satu adalah Gito Laksmana sang legenda jalanan, satu lagi adalah Pak Gito, penjaga toko sembako yang hanya ingin damai. Bu Sumarni sudah pulih, namun tubuhnya belum sekuat sebelumnya. Ia duduk di samping Gito, memegang tangan pria itu dengan lembut. Kau sudah menyelamatkan semuanya, katanya lirih. Gito tak menjawab, ia hanya mengangguk pelan. Tapi, apa kau juga sudah menyelamatkan dirimu sendiri? Lanjut Bu Sumarni. Pertanyaan itu menghantam lebih keras dari pukulan Brahma. Karena dalam hatinya, Gito tahu, dalam perang ini, bagian dari dirinya telah hilang. Beberapa hari kemudian, para pedagang menggelar syukuran kecil-kecilan. Mereka mengajak Gito duduk di kursi tengah, memberikan hadiah sederhana, selembar kain bertuliskan, penjaga pasar. Tapi Gito menolaknya dengan sopan. Aku bukan pahlawan, katanya pelan. Aku hanya membela tempat yang memberiku tempat untuk hidup. Para pedagang hanya diam. Mereka tahu, orang seperti Gito tak butuh pengakuan. Ia hanya ingin dihargai dalam diam. Namun ketenangan itu tak serta-merta menghapus bekas luka. Gilbran menghilang. Ia tak pernah ditemukan, dan kabar burung menyebutkan bahwa ia sedang merancang balas dendam dari luar kota. Gito tahu, perang sejati belum tentu berakhir di medan laga. Kadang ia berlanjut di dalam kepala, dalam rasa waspada yang tak pernah tidur, dalam rasa bersalah yang tak pernah sembuh. Tapi kali ini, ia tidak takut. Karena kini, ia tak lagi sendiri. Suatu sore, Gito duduk di atas motor tua yang sudah berkarat, satu-satunya peninggalan dari masa lalunya yang masih ia simpan. Ia memutar kunci, tapi mesin hanya batuk. Ia tertawa kecil. Kita sudah tua, ya, gumamnya. Namun di balik tawa itu, ia tahu, selama masih ada orang yang butuh perlindungan, selama keadilan masih bisa diperjuangkan, dirinya tak akan pernah benar-benar pensiun. Langit sore menyala jingga, anak-anak kecil bermain di lorong pasar, suara mereka menggema seperti lagu kemenangan. Gito menatap mereka dari kejauhan, lalu berdiri. Ia merapikan kemejanya, mengangkat tas hitamnya, dan berjalan perlahan ke dalam toko. Di balik luka, di balik trauma, di balik dendam, ia menemukan kembali satu hal yang selama ini ia cari, kedamaian yang dibayar mahal, tapi layak diperjuangkan. Ketenangan di pasar Randu Wulung berlangsung tak lebih dari 3 pekan. Meskipun preman-preman kecil mulai menghilang, dan suasana kembali hidup, ada satu bayang-bayang gelap yang tak kunjung hilang, Gilbran. Tak ada yang tahu kemana ia pergi setelah malam kekalahan Brahma. Beberapa bilang ia kabur ke luar kota, sebagian percaya ia disembunyikan oleh jaringan kriminal yang lebih besar. Tapi Gito tahu, orang seperti Gilbran tak pernah benar-benar lari. Ia sedang menunggu, dan mempersiapkan. Kecurigaan itu terbukti saat malam-malam sunyi mulai dipenuhi kejadian aneh. Warung Pak Darmin dilempari batu, dan anak pedagang ayam nyaris diculik oleh 2 pria bermotor gelap. Polisi tak berani campur tangan, dan warga kembali dihantui rasa takut. Gito mulai memasang telinga dan mata. Ia kembali tidur hanya 2 jam sehari, berjaga dengan tubuh renta tapi insting tajam. Ia tahu, Gilbran sedang mengirimkan pesan. Dan pesan itu bukan cuma untuk Gito, tapi untuk seluruh pasar. Sampai suatu malam, ketika Gito pulang dari menjenguk Bu Sumarni, ia menemukan kertas diselipkan di bawah pintu tokonya. Di atasnya tertulis dengan tinta merah. Kau ambil semuanya dariku. Sekarang giliranku ambil sesuatu yang berarti buatmu. Gito menggenggam kertas itu erat. Dalam sekejap,
rasa dingin menjalar dari tengkuk ke ujung jari. Ia menoleh ke rak-rak toko, lalu ke pojok ruangan di mana foto almarhum istrinya masih terpajang. Dunia seketika terasa sempit. Ia tahu, Gilbran akan menghantam bukan dari depan, tapi dari sisi yang paling lemah. Malam itu juga, Gito mendatangi Pak Jajang, mantan anak buahnya di geng api yang kini mengelola bengkel motor tua. Kumpulkan orang-orang lama, tapi jangan buat keributan. Aku hanya butuh mata dan telinga. Kita tak tahu dari mana mereka datang, katanya dingin. Jajang mengangguk. Ia tahu, jika Gito sudah bicara seperti itu, maka perang kali ini tak akan seperti sebelumnya. Ini bukan soal membela pasar. Ini soal mempertahankan sesuatu yang tak bisa diganti, kehormatan dan orang-orang yang ia sayangi. Sementara itu, Gilbran bergerak dari bayang-bayang. Ia sudah tak sendiri. Ia telah bergabung dengan kelompok kriminal lintas kota, membawa puluhan orang ke Randu Wulung dengan satu tujuan, menghabisi Gito Laksmana. Tapi kali ini ia tak hanya ingin membalas dengan kekerasan. Ia ingin menghancurkan Gito secara perlahan, dari mental, dari emosi, dari dalam. Ia ingin membuat pria tua itu kehilangan segalanya, lalu memaksanya berlutut di depan semua orang yang dulu ia lindungi. Di sisi lain, Gito mulai menyadari bahwa kekuatan bukan lagi hanya soal pukulan dan rantai. Ia mulai menyusun sistem pertahanan pasar. Para pedagang diberi alat komunikasi, lorong-lorong disulap menjadi jalur evakuasi, dan anak-anak muda mulai dilatih diam-diam oleh Pak Jajang. Randu Wulung perlahan berubah dari pasar biasa menjadi benteng kecil. Gito sadar, kalau Gilbran menyerang, ini akan jadi pertarungan habis-habisan. Dan ia tidak ingin korban berjatuhan. Di atas loteng tokonya, Gito duduk memandangi langit malam yang kelam. Di tangannya tergenggam rantai lamanya, namun kali ini ia tidak marah. Ia hanya diam, tenang, seperti ombak besar yang sedang bersiap menghantam karang. Kalau kau ingin mengambil segalanya dariku, Gilbran, aku akan berdiri sampai detik terakhir, bisiknya pada malam yang sunyi. Karena bagi Gito, ini bukan hanya tentang balas dendam, ini tentang menunjukkan kepada semua, bahwa keteguhan hati, lebih tajam dari segala senjata. Malam itu turun dengan hawa panas yang tidak biasa. Langit tampak suram, tanpa bintang, seolah alam pun menahan napas, menanti sesuatu yang mengerikan. Para pedagang pasar Randu Wulung sebagian besar telah pulang, kecuali beberapa penjaga yang disiapkan oleh Gito untuk berjaga-jaga. Gito sendiri tidak tidur. Ia duduk di atas atap toko, matanya menatap ke segala penjuru dengan kepekaan luar biasa. Seperti hewan buas yang tahu bau darah akan datang. Sekitar pukul 2 dini hari, suara deru motor terdengar samar. Awalnya satu, lalu dua, lalu belasan. Dari arah timur pasar, puluhan pria bertopeng dan bersenjata tajam muncul dari kegelapan. Mereka tidak bersuara, mereka datang untuk merusak, membakar, dan menciptakan kekacauan. Dan tepat di barisan paling depan, berdiri seseorang yang telah lama diburu amarah, Gilbran. Wajahnya tampak garang, penuh dendam. Hari ini, pasar ini jatuh. Dan Gito akan bertekuk lutut di depan semua orang, katanya dingin. Ledakan pertama terjadi di kios kelontong Pak Tarman. Api menyambar cepat, jeritan membangunkan para penjaga pasar yang langsung membunyikan kentongan darurat. Dalam hitungan menit, pasar berubah menjadi medan perang. Para pemuda yang dilatih Pak Jajang melawan dengan semangat. Mereka tak setara dalam kekuatan, tapi mereka punya keberanian. Di tengah kobaran api, mereka bertahan, meski satu persatu mulai tumbang. Gito turun ke medan, rantai besi sudah tergenggam di tangannya. Saat dia muncul di antara asap dan nyala api, suasana seakan berhenti. Bahkan anak buah Gilbran sempat goyah melihat sosok tua itu yang berdiri tegap, tubuhnya diterpa cahaya api, dan matanya menatap tajam seperti bara neraka. Ini rumah kami, dan kalian masuk, tanpa undangan, katanya pelan, tapi suaranya menggema, mengiris malam seperti pisau tipis. Pertarungan terjadi. Gito melompat ke tengah, menghantam, menangkis, dan menggulung musuh satu persatu. Tak peduli usia, tubuhnya masih ingat cara bertarung. Setiap ayunan rantai membawa kisah lama, setiap tendangan menyimpan dendam yang lama terkubur. Gilbran yang melihat dari jauh akhirnya maju sendiri. Ia tahu, jika anak buahnya terus dikalahkan, hanya dia yang bisa menyudahi ini. Gue nggak akan kalah sama bangkai tua, teriaknya sambil menerjang. Duel itu brutal. Gilbran kuat, muda, penuh amarah.
Tapi Gito bertarung dengan kehormatan, ketenangan, dan pengalaman. Keduanya bertukar pukulan dalam kobaran api, hingga akhirnya Gilbran berhasil menusuk bahu Gito dengan belati. Darah muncrat, tubuh Gito terguncang. Tapi bukan rasa sakit yang muncul, melainkan senyum kecil. Kau pikir luka ini bisa hentikan aku? Gito menggertakkan gigi, lalu memutar tubuh dan menghantam perut Gilbran dengan siku, menjatuhkannya ke tanah. Dengan darah menetes dari tubuhnya, Gito berdiri di atas Gilbran yang terengah di antara puing-puing. Ia mengangkat rantai, tapi tak menghantam. Ia hanya berkata, kematian terlalu mudah untukmu. Biarlah rasa kalah ini yang menghukummu seumur hidup. Lalu ia mundur perlahan, membiarkan anak-anak muda mengikat Gilbran bersama sisa anak buahnya. Polisi akhirnya datang, dan untuk pertama kalinya, mereka bertindak. Subuh menjelang, api berhasil dipadamkan. Beberapa kios rusak, tapi tidak ada nyawa yang hilang. Para pedagang berkumpul, memeluk satu sama lain. Mereka tidak hanya bertahan, mereka menang. Dan di tengah semua itu, Gito duduk bersandar di tiang kayu, tubuhnya lemah, tapi wajahnya damai. Ia menatap langit yang perlahan terang, dan dengan suara lirih berkata, malam ini aku tidak bertarung sendiri. Mereka sudah bangkit, dan aku bisa beristirahat. Mentari pagi menyapa pasar Randu Wulung dengan cahaya lembut yang seolah enggan menyentuh luka-luka semalam. Puing-puing terbakar masih mengepulkan asap, beberapa kios hancur lebur, dan bau hangus menyatu dengan udara pagi. Tapi yang paling terasa adalah keheningan, bukan keheningan penuh takut seperti dahulu, melainkan keheningan penuh kehilangan. Warga menang, tapi mereka tahu, kemenangan selalu datang dengan harga. Dan harga itu kini terpahat jelas di wajah Pak Gito. Gito terbaring di ruang belakang toko sembako, bahunya diperban tebal, tubuhnya lemas, dan napasnya berat. Dokter yang dikirim pedagang menyarankan ia dirawat di rumah sakit, tapi Gito menolak. Aku lahir di sini, dan kalau harus pergi, aku juga ingin di sini, ucapnya pelan. Bu Sumarni duduk di sampingnya, tak banyak bicara, hanya menggenggam tangan lelaki yang kini menjadi cahaya sekaligus tembok terakhir bagi pasar mereka. Anak-anak muda yang dulu hanya kenal dunia lewat gawai kini berkumpul membersihkan pasar dengan tangan sendiri. Mereka bergantian menjaga toko-toko, menyalakan lampu malam, dan merawat Gito secara bergiliran. Banyak dari mereka yang dulu menganggap Gito hanya penjaga toko tua yang cerewet. Tapi kini, mereka tahu, di balik kerutan wajah itu, tersimpan jiwa prajurit yang telah menahan badai untuk mereka semua. Sementara itu, kabar tentang peristiwa Randu Wulung tersebar luas. Media lokal mulai meliput. Polisi mengamankan Gilbran dan anak buahnya. Tapi seperti biasa, hukum tak pernah sepenuhnya adil. Ada upaya untuk mendamaikan kasus, dan kabarnya Gilbran akan dibebaskan dengan jaminan dari jaringan atasannya. Ketika kabar itu sampai ke telinga Gito, ia hanya diam. Namun dalam diamnya, mata itu menyala. Ia tahu, luka belum sepenuhnya tertutup, dan bahaya belum benar-benar pergi. Pak Jajang mendekati Gito malam itu, membawa kabar buruk itu secara langsung. Kalau dia keluar, dia bakal balik, Bang. Mungkin bukan sekarang, tapi pasti. Orang kayak dia nggak tahu cara berhenti. Gito menatap langit-langit toko, lalu berkata lirih, kalau mereka datang lagi, jangan biarkan kalian jadi seperti aku. Jangan biarkan dendam yang memimpin. Tapi kalau terpaksa, lawanlah dengan kepala dingin dan hati yang bersih. Beberapa malam berikutnya, Gito mulai bisa berjalan meski terlatih. Ia menolak dibantu. Ia ingin menunjukkan pada pasar bahwa ia belum runtuh. Ia berjalan keliling, menyapa satu persatu pedagang yang kiosnya rusak, dan dengan tenang berkata, kita bangun lagi. Dari awal, tapi dengan hati yang baru. Kata-kata itu sederhana, tapi cukup untuk membuat banyak orang meneteskan air mata. Karena mereka tahu, Gito tak hanya menyelamatkan pasar, tapi juga jiwa mereka. Namun tak semua luka terlihat oleh mata. Dalam sunyi, Gito menyimpan bayang-bayang dari masa lalu, wajah kawan-kawan lamanya yang gugur, masa mudanya yang penuh darah, dan pilihan-pilihan hidup yang kini menghantuinya. Setiap malam, ketika pasar tertidur, ia duduk sendirian di depan toko, memandangi bintang-bintang, seolah berbicara pada sesuatu yang tak bisa ia bagi kepada siapapun. Dan di balik ketenangan itu, satu hal mulai terasa, Gito tahu waktunya tidak lama lagi. Tubuhnya menua, jiwanya lelah. Tapi ia ingin menyelesaikan semuanya dengan baik. Sebelum benar-benar pergi,
Ia ingin melihat pasar Randu Wulung berdiri dengan kakinya sendiri, tanpa harus ada lagi yang bertarung demi keamanan. Ia ingin memastikan bahwa generasi baru tidak mewarisi dendam, tapi mewarisi keberanian untuk berkata, cukup sampai di sini. Beberapa hari setelah serangan brutal itu, tubuh Gito semakin melemah. Luka di bahunya memang mengering, tapi nyeri di dadanya tak pernah benar-benar pergi. Setiap langkah terasa berat, dan setiap napas seperti beradu dengan masa lalu yang belum benar-benar ia kubur. Di hadapan para pedagang, Gito tetap tersenyum, tetap menyapa, tetap berdiri tegar. Namun di balik pintu toko, ia sering duduk termenung, menatap rantai besi tua yang kini tergantung di dinding seperti peninggalan zaman perang. Suatu malam, Bu Sumarni menemukan Gito duduk di depan toko sembako, hanya mengenakan kaos tipis dan sarung. Udara dingin tak membuatnya bergeming. "Kamu harus istirahat, Git," ucapnya lembut. Tapi Gito hanya menoleh pelan, matanya sayu tapi damai. "Aku hanya ingin dengar suara pasar malam ini, mungkin untuk terakhir kalinya," jawabnya tenang. Bu Sumarni tahu, kalimat itu lebih dari sekadar ucapan, itu pertanda bahwa Gito sudah mulai berpamitan dalam diam. Keesokan harinya, Gito mengumpulkan para pemuda yang selama ini ia latih. Ia berdiri di tengah lorong pasar, tubuhnya disangga tongkat kayu, dan suara parau mengalun di antara deretan kios. "Aku bukan siapa-siapa tanpa kalian. Pasar ini berdiri bukan karena aku kuat, tapi karena kalian mau berdiri sendiri. Hari ini, aku serahkan semuanya pada kalian. Jaga tempat ini, bukan dengan amarah, tapi dengan keberanian." Para pemuda menunduk, beberapa menangis diam-diam. Karena mereka tahu, itu bukan sekadar wasiat, itu amanat terakhir. Hari-hari berlalu dengan sunyi yang ganjil. Gito tak lagi muncul setiap pagi. Ia lebih sering di dalam kamar, duduk di dekat jendela, memandangi foto almarhum istrinya dan sesekali menulis di buku catatan kecil. Tak ada keluhan, tak ada tangisan. Ia seperti sedang menunggu, atau mungkin bersiap. Hanya sesekali terdengar suara lirih dari mulutnya, membacakan doa-doa pendek yang hanya ia dan Tuhan yang tahu artinya. Sampai akhirnya, malam itu datang. Langit Randu Wulung tampak bersih, bintang-bintang bertaburan seolah memberi penghormatan. Pak Jajang yang datang menengok, menemukan Gito tertidur di kursi kayu depan toko. Tubuhnya bersandar tenang, senyum tipis tergambar di wajahnya, dan tangan kanannya masih menggenggam buku catatan lusuh. Tapi napasnya telah tiada. Gito Laksmana, sang penjaga pasar, sang legenda jalanan, telah pergi, bukan dalam peperangan, tapi dalam damai. Keesokan harinya, seluruh pasar berhenti beroperasi. Bendera putih dikibarkan di setiap kios, dan warga dari berbagai kota datang memberikan penghormatan terakhir. Peti kayu sederhana itu diiringi ribuan langkah kaki yang diam, hanya suara isak tangis pelan yang terdengar. Dan saat peti itu diturunkan ke liang lahat, salah satu pemuda membacakan isi terakhir dari buku catatan Gito. "Kalau suatu hari aku pergi, jangan kenang aku karena pertarungan. Tapi kenang aku karena aku berani berkata cukup. Dunia ini tidak butuh orang paling kuat, dunia ini butuh orang pertama yang berani berdiri, saat yang lain memilih tunduk." Pasar Randu Wulung kini punya wajah baru. Lebih hidup, lebih hangat, dan lebih berani. Rantai tua Gito digantung di dinding balai pasar sebagai lambang perlawanan dan harapan. Dan nama Gito Laksmana hidup abadi, bukan sebagai preman atau pembantai, tapi sebagai penjaga terakhir yang menyalakan cahaya hingga akhir. Waktu berlalu perlahan setelah kepergian Gito. Pasar Randu Wulung tetap berdiri, tapi atmosfernya berbeda. Setiap sudut seolah menyimpan jejak lelaki tua yang pernah menjadi pelindung dan cahaya bagi semua. Di dinding depan toko sembako yang kini dikelola bersama oleh para pemuda, tergantung bingkai besar berisi foto Gito, senyumnya abadi di sana, seperti terus menjaga walau raga telah tiada. Di bawahnya, terukir kata-kata terakhirnya, "Dunia tak butuh pahlawan, dunia hanya butuh seseorang yang berani berdiri saat yang lain diam." Setelah pemakamannya, warga pasar sepakat membentuk paguyuban pedagang Randu Wulung. Bukan sekadar organisasi, tapi komunitas yang dibangun atas nilai-nilai yang diwariskan oleh Gito, kebersamaan, keberanian, dan kejujuran. Para pemuda yang dulu dilatih oleh Gito kini bergantian menjaga keamanan pasar, bukan dengan kekerasan, tapi dengan sistem, dengan ketegasan yang berakar dari kasih sayang, bukan ketakutan. Perlahan, pasar yang dulu kerap dipenuhi rasa was-was, kini menjadi ruang aman bagi semua.
Namun tantangan baru datang bukan dari luar, melainkan dari dalam. Beberapa pedagang baru mulai menyalahgunakan kepercayaan, membentuk kelompok kecil, mencoba menguasai lapak, bermain harga seenaknya. Ini bukan ancaman fisik seperti dulu, tapi lebih licik, lebih memecah. Ketika para pemuda yang mewarisi nilai Gito mulai rapat dan berdiskusi, mereka merasa kehilangan satu hal, sosok penengah. Gito dulu bisa menengahi bara sebelum jadi api. Kini, mereka harus belajar melakukannya sendiri. Pak Jajang, yang kini menjadi penasihat komunitas pasar, sering berdiri diam di depan toko Gito, memandangi rantai tua yang tergantung. Dia ngajarin kita bertarung, tapi dia juga ngajarin kita berhenti bertarung saat waktunya tiba, gumamnya suatu pagi. Kalimat itu menjadi pembuka diskusi besar antara para pedagang. Mereka menyadari, warisan Gito bukan untuk diteruskan sebagai bentuk kekuatan, tapi sebagai cara menjaga keseimbangan. Kekuatan sejati bukan di tangan, tapi di hati. Pada hari ulang tahun ke-100 Pasar Randu Wulung, para pedagang mengadakan peringatan khusus untuk Gito. Sebuah patung kecil berbentuk tangan memegang rantai diresmikan di tengah alun-alun pasar. Anak-anak diminta membaca puisi dan cerita tentang keberanian, bukan kekerasan. Ibu-ibu pasar memasak makanan gratis, dan para pemuda membagikan buku catatan kecil berisi kutipan Gito. Warisan itu tak hanya hidup, tapi tumbuh menjadi semangat kolektif yang menyala di dada banyak orang. Di antara kerumunan, seorang anak laki-laki kecil bertanya pada ayahnya, "Ayah, siapa itu Pak Gito?" Sang ayah tersenyum, mengangkat anaknya ke pundaknya, dan menunjuk ke arah patung kecil itu. Dia orang biasa, tapi karena dia berani, dia jadi luar biasa. Dia ngajarin kita kalau tempat kecil pun pantas untuk diperjuangkan. Anak itu mengangguk pelan, menatap patung dengan mata berbinar, seperti menyerap semangat yang akan ia bawa kelak. Meski tak ada lagi teriakan keras, tak ada lagi suara rantai menghantam tanah, Gito tetap hidup dalam cara orang-orang memutuskan, dalam keberanian pedagang menolak pungli, dalam senyuman pemuda yang menjaga toko ibu-ibu tua. Pasar Randu Wulung tak lagi takut gelap, karena cahaya yang ditinggalkan Gito cukup terang untuk membimbing siapapun yang mau berdiri. Dan dari kejauhan, di tengah bisikan angin yang menyapu lorong pasar, seolah terdengar suara berat yang dulu akrab di telinga semua. Kalau kalian sudah berdiri, jangan pernah tunduk lagi. Senja jatuh di pasar Randu Wulung dengan keindahan yang melankolis. Cahaya oranye merambat perlahan di atas atap kios, menyapu bayangan-bayangan masa lalu yang seolah masih berdiam di setiap sudutnya. Lorong tempat Gito biasa berjalan kini lebih sepi, tapi sepi yang damai. Tak ada lagi langkah berat bersepatu bot tua, tak ada lagi suara rantai menyeret. Tapi meski raganya telah tiada, jejak Gito tetap terasa dalam setiap keramaian, dalam setiap keputusan kecil yang dibuat oleh para penerusnya. Bu Sumarni duduk sendiri di kursi rotan depan toko, mengenang. Di pangkuannya ada buku catatan Gito, yang akhirnya ia baca perlahan setiap malam. Di halaman terakhir, tulisan tangan Gito sedikit bergetar, tapi jelas. Jika hari itu tiba dan aku tak ada lagi, jangan tangisi tubuhku yang tak bisa berdiri. Aku telah berdiri cukup lama. Sekarang saatnya kalian yang melangkah. Hari itu, makam Gito dikunjungi oleh rombongan pedagang dan warga pasar. Mereka membawa bunga, makanan sederhana, dan doa. Tak ada musik, tak ada pidato panjang, hanya keheningan yang dipenuhi rasa terima kasih. Seorang pemuda yang dulu dilatih Gito berdiri di depan pusara, lalu berkata, "Lantang, kami tak lagi menunggu pahlawan, Pak Gito. Karena engkau telah membuat kami menjadi penjaga untuk tempat ini, masing-masing dari kami." Kisah Gito mulai diajarkan di sekolah-sekolah lokal. Bukan sebagai dongeng kekerasan, tapi sebagai pelajaran tentang perubahan, keteguhan, dan keberanian untuk melindungi meski sudah lelah. Anak-anak kecil mendengarkan kisah itu dengan mata berbinar. Dalam imajinasi mereka, Gito bukan hanya manusia, ia seperti cahaya yang muncul setiap kali ketidakadilan mencoba masuk lewat celah kecil kehidupan. Pak Jajang, yang kini dianggap sesepuh pasar, suatu hari berkata kepada para pemuda, "Gito tak pernah ingin jadi legenda. Tapi hidup kadang memilihkan takdirnya sendiri." Dan memang benar, kadang, seseorang hanya ingin hidup tenang, tapi dunia memanggilnya untuk bertindak. Dan ketika saat itu datang, Gito tidak lari. Ia berdiri, dan karena ia berdiri, pasar ini masih ada. Waktu terus bergulir, pasar berubah, gedung baru dibangun, teknologi mulai masuk, sistem keamanan makin modern.
Tapi satu hal yang tak berubah, nilai yang ditanam Gito. Semua orang saling menjaga, saling menghormati, dan berani bersuara jika ada ketidakadilan. Mereka menyebutnya, nilai Gito. Nilai yang tak ditulis dalam undang-undang, tapi ditanam dalam hati banyak orang. Suatu malam, seorang pria tua, tak dikenal siapapun, berdiri lama di depan toko sembako. Ia mengenakan jaket lusuh dan menatap rantai yang tergantung di dinding. Ia tersenyum kecil, lalu berkata pelan, "Tidur yang tenang, Laksmana. Jalanmu sudah selesai." Lalu ia pergi, meninggalkan bayangannya di bawah lampu toko yang temaram. Begitulah akhir dari perjalanan seorang penjaga. Gito Laksmana tidak hilang, ia hanya pulang ke tempat yang selalu ia jaga, ke hati semua orang yang pernah merasa takut, dan kini berani. Ia bukan dewa, bukan raja. Ia hanya manusia biasa, yang memilih untuk tidak berpaling, saat dunia memintanya berdiri.